wabarakatuh. Saya Lailatul Mubaharoh, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video kunjungan saya di TK Khadijah, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari Ibu Zulfa Ismawati MPD. Selamat menyaksikan. TK Khadijah bertempat di Dusun Srigading, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda. Nah, di bawah Yayasan Pendidikan Miftahul Huda ini mencakup beberapa lembaga. Yang pertama adalah TPQ, selanjutnya MDA, dan yang ketiga adalah SDI, TK, dan juga PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber, yakni beliau Ibu Nikmatur Rohmah selaku Kepala Sekolah TK Khadijah. TK Khadijah ini didirikan pada tanggal 23 Agustus 1983 berdasarkan swadaya masyarakat yang sebelumnya berada di bawah Yayasan Muslimat, selanjutnya dipindah alihkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Huda sampai sekarang. TK ini adalah taman kanak-kanak Islam yang mana di dalam sistem pembelajarannya itu dimasukkan ilmu-ilmu agama, muatan-muatan lokal. Jumlah guru pada TK Khadijah ini adalah 8 guru, 7 guru untuk mengajar dan 1 guru itu adalah kepala sekolah. Nah, di sampingnya juga ada PAUD yang mana jumlah gurunya adalah 2 orang, 1 guru dan 1 kepala sekolah. Di TK Khadijah itu ada 6 kelas yang jumlah muridnya itu ada kisaran 110 pada tahun 2021 ini. Pembagian kelasnya itu ada kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas besar itu ada 3 kelas dan kelas kecilnya itu jumlah setiap kelasnya ada yang 20 siswa, ada yang 15 siswa. Untuk kelas reguler itu jumlahnya 25 anak. Nah, untuk kelas reguler itu jam pembelajarannya dimulai dari pukul 7 sampai 10. Untuk kelas semi full day itu ada pukul 7 pagi sampai 12 siang. Keduanya ini diberlakukan kurikulum yang sama dan di dalamnya tetap dimasukkan muatan-muatan lokal. Nah, selama masa pandemi ini, Dinas Pendidikan itu memberlakukan sekolah tatap muka dengan pertemuan 5 anak setiap 1 harinya. Jadi, setiap 1 hari itu ada pertemuan 5 anak bersama dengan 1 guru. Namun, karena jumlah siswa yang banyak, akhirnya sekolah memberlakukan kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Nah, untuk di hari Jumat dan Sabtunya dilakukan pembelajaran secara daring. Sistem pembayaran pada pembelajaran di TK Khadijah itu dilakukan dengan sistem SPP 1 bulan sekali. Nah, untuk pada masa pandemi sekarang ini pembayaran syariah untuk regulernya itu 60.000, untuk full day-nya 70.000 dan untuk PAUD-nya adalah 30.000 per anak. Dan selama masa normal untuk siswa reguler pembayarannya adalah 100.000 dan untuk siswa full day adalah 150. Nah, TK Khadijah ini juga mendapatkan bantuan dana dari BOP yang mana dana tersebut dialokasikan pada kegiatan-kegiatan
anak-anak seperti kayak lomba, terus nanti ada permainan-permainan itu dialokasikan dari dana BOP. Jadi pembayarannya siswa itu hanya cukup membayar biaya syariah saja. Untuk menjalin komunikasi antara guru, siswa, dan juga orang tua wali, strategi yang dilakukan oleh Ibu Nikmatur Rahmah adalah membuat grup kelas melalui media WhatsApp group untuk mengontrol bagaimana gurunya mengajar anak-anak didiknya, bagaimana komunikasi antara anak didik dan juga gurunya serta orang tua wali. Bagaimana juga progres belajar selama 1 minggu ini. Nah, WhatsApp group ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di rumah yang dilakukan pada hari Jumat dan juga Sabtu. Jadi sistemnya itu gurunya memberikan tugas ke siswa melalui WhatsApp group seperti menggambar, entah itu berhitung, entah itu perkalian atau mewarnai. Setelah itu bukunya itu dikumpulkan saat masuk pertemuan, misalnya hari Senin atau hari Rabu, seperti itu. Jadi anak-anak itu tetap produktif di rumah, produktif belajar gitu. Setelah itu dilakukannya evaluasi, tentunya untuk membangun kinerja yang lebih baik ke depannya. Nah, rapat evaluasi ini dilakukan oleh guru-guru TK Khadijah selama 2 bulan sekali yang bertepatan pada akhir bulan. Namun jika ada suatu permasalahan yang mendadak atau mendesak, maka Ibu Nikmatur Rahmah ini langsung mengumpulkan guru-guru untuk melaksanakan evaluasi kerja atau memecahkan suatu permasalahan tersebut. Misalnya ada acara Maulid Nabi, maka tidak menunggu rapat bulanan, mereka langsung melaksanakan rapat dadakan. Kalau misal ada anak didik yang bermasalah atau ada suatu permasalahan internal ataupun eksternal yang harus segera diselesaikan, maka ya saat itu juga dilakukan rapat. Berikut adalah visi, misi, dan tujuan TK Khadijah Dusun Sri Gading, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Visi: terbentuknya insan yang sehat, mandiri, cerdas, ceria, kreatif, dan berakhlakul karimah kebal COVID. Misi: untuk membiasakan anak hidup bersih dan sehat. Yang kedua, membangun pembiasaan perilaku mandiri dan berakhlakul karimah. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dalam belajar dari rumah. Yang keempat, membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan di rumah saja. Berikutnya adalah tujuan TK Khadijah. Yang pertama adalah mewujudkan anak yang sehat terlindung dari COVID. Yang kedua, mewujudkan anak yang mandiri, jujur, dan peduli terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, menjadikan anak merasa nyaman, senang, dan gembira dalam belajar dari rumah. Yang keempat adalah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, membiasakan mematuhi protokol kesehatan. Tujuan dilakukannya sistem pengendalian manajemen adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu sistem di organisasi, perusahaan, atau lembaga. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan. Nah, pada lembaga yang saya kunjungi ini, tepatnya di TK Khadijah, tujuan didirikannya TK Khadijah adalah untuk melahirkan siswa didik yang nantinya jika mereka sudah keluar dari TK Khadijah, mereka itu sudah memiliki kemampuan untuk menulis, membaca, dan juga berhitung. Bukan hanya itu, karena taman kanak-kanak ini merupakan taman kanak-kanak Islam, maka diharapkan mereka itu memiliki akhlakul karimah yang baik, memiliki jiwa sosial yang baik, dan juga
mereka itu sudah bisa beribadah. Mereka juga diajarkan praktek-praktek sholat dan juga pembacaan-pembacaan doa lainnya. Jadi pembiasaan sedari dini itu diharapkan mampu mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentunya dilakukan strategi-strategi yang mana strategi-strategi tersebut dilakukan oleh Ibu Nur Nikmatur Rahmah ini, yakni untuk membangun komunikasi antara siswa, antara guru. Beliau membuat grup WhatsApp grup ya tepatnya untuk mengontrol komunikasi antara siswa, antara orang tua murid dan juga gurunya. Selain itu beliau juga memiliki tujuan untuk mengontrol kinerja guru dan juga bagaimana semangat siswa didiknya dalam belajar selama belajar melalui media daring dari rumah ini. Sistem pembayaran pada pembelajaran di TK Khadijah itu dilakukan dengan sistem SPP 1 bulan sekali. Nah, untuk pada masa pandemi sekarang ini, pembayaran syariah untuk regulernya itu 60.000, untuk full day-nya 70.000 dan untuk PAUD-nya adalah 30.000 per anak. Dan selama masa normal, untuk siswa reguler pembayarannya adalah 100.000 dan untuk siswa full day adalah 150. Nah, TK Khadijah ini juga mendapatkan bantuan dana dari BOP, yang mana dana tersebut dialokasikan pada kegiatan-kegiatan anak-anak seperti kayak lomba, terus nanti ada permainan-permainan itu dialokasikan dari dana BOP. Jadi pembayarannya siswa itu hanya cukup membayar biaya syariah saja. Dari keseluruhan yang sudah saya paparkan tadi merupakan hasil analisis dan juga kesimpulan melalui kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan beliau Ibu Nikmatur Rahmah selaku Kepala Sekolah di Lembaga Taman Kanak-Kanak TK Khadijah yang berada di Dusun Sri Gading, Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.